Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jimmy Yeftales Nusa dari Jakarta, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 30. Langsung baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berlibur ya, karena ini hari libur ya, Rabu dan Kamis. Dan tentunya berlibur bersama-sama dengan keluarga. Saya juga saat ini lagi berlibur, cuma saya sempatkan waktu juga untuk kita sama-sama belajar eksegesis dari kejadian pasal 30. Saya mau katakan bahwa ini adalah pemahaman saya. Nah, kalau seandainya beda dengan pemahaman Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kita sharing kira-kira perbedaannya di mana. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pemahaman yang saya ketahui dalam eksegesis dari kejadian pasal yang ke-30 ini. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau sampai saat ini keluarga kita masing-masing masih ada dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa saya katakan gini saudara-saudara? Karena kebetulan saya ini pegang pastoral, jadi hampir tiap hari itu banyak keluarga yang sharing sama saya. Ini Pak Hendrik sudah tahu juga bahwa kokonya beliau juga itu adiknya itu koko ya Pak Hendrik ya, Pak Budi. Oh sorry. Nah itu sama-sama di pelayanan Adik satu Pak, pelayanan ya. adik Pak. Oh adik ya, adiknya Pak Hendrik, sama-sama kita satu pelayanan. Dan ternyata di dalam pastoral itu, wow, ngeri-ngeri apa sharingnya gitu ya, tentang keluarga khususnya gitu. Kenapa saya katakan ngeri? Karena ternyata banyak orang Kristen yang keluarganya itu boleh dikatakan diawali dengan satu accident. Pertama accident ya. Kedua dimulai dengan ketidaktahu tentang kebenaran. Ketiga dimulai dengan oleh karena terpaksa atau dikatakan dijodohkan. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga mereka, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua itu mereka mengalami namanya pasang surut. Bukan saja dari sisi hal ekonomi, karena Pak Hendrik tahu bahwa di jemaat kami ini kalau soal ekonomi ya boleh dikatakan oke lah. Tapi di sini di soal yaitu kecemburuan atau masa lalu yang diingatkan kembali oleh iblis, saya tanda kutip iblis dalam artian atau dikatakan tipu daya iblis yang mengingat kembali masa lalu mereka yang kelam pada saat mereka berada di tangga kesuksesan gitu. Nah, hari ini juga kita belajar dari sebuah keluarga. Keluarga ini adalah cikal bakal dari suku bangsa Israel. Tidak lain tidak bukan adalah keluarganya Yakub. Kita boleh tahu bahwa Yakub ini sebelum digantikan nama Israel, pergumulan daripada sifat dan wataknya Yakub ini sangat keras. Ya sangat keras sekali gitu. Ketika dia memasuki dalam rumah tangga, maka terjadi juga persoalan-persoalan yang membuat sampai dia seorang penipu, tapi dia ditipu. Ya, dia juga seorang, boleh dikatakan dia seorang penipu ulung, tapi ternyata dia juga ditipu juga gitu. Nah, ini artinya apa yang kau tabur itu engkau tuai. Jadi kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-1-4 dulu. Saya bacakan ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu ia berkata kepada Yakub,
berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, ya, asisten rumah tanggaku. Hampirilah dia supaya melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ayat 4, maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya. Sekali lagi, diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Ayat 5, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Ini kalau Kristen begini nih gimana ya Pak Hendrik ya? Juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ini cikal bakal dari suku Dan ini. Mengandunglah pula Bilha, jadi yang Bilha kedua kali lagi mengandung, budak perempuan Rahel itu, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Ya, ini Gad ya, dari Dan, Naftali, kemudian Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkata Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ini suku yang keempat ya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di sebuah buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku buah dudaim yang dapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, aku belum cukup bagimu mengambil suamiku. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula kau mau mengambil buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini dia, ganti buah dudaim anakmu itu. Astaga. Ketika Yakub pada petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatnya dan berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Dan lihat sini dikatakan ayat 17, lalu Allah mendengar permohonan Lea. Dan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak baginya, anak laki-laki baginya. Maka ia menamai itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak perempuan, dan menamainya Dina. Ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Nah, ini di sini nih. Di sini ternyata baru dibuka kandungannya ya. Maka Rahel mengandunglah ya. Maka Rahel mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan
aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan menambah seorang anak laki bagiku. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah eh, bait pertama, atau dikatakan ini adalah cerita pertama atau bab pertama dari Kejadian 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, 24. Kita tahu bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu segala kebutuhan kita, dan Tuhan menyediakan berkat sesuai dengan waktu Tuhan yang berikan kepada kita. Tapi kejadian dari keluarga Yakub ini adalah keluarga yang tidak sabar dengan yang dinamakan waktu Tuhan. Kan ada kita nyanyikan lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Tapi kalau kita kembali lagi kepada zaman dulu, saya nggak tahu ya, zaman dulu itu apakah pernikahan itu dilegalkan untuk satu suami satu istri, atau satu suami bisa 10 istri. Karena kalau kita lihat juga dari Abraham punya istri yang kedua yaitu Hagar, maka melahirkanlah dua keturunan yang sampai saat ini sedang tanda kutip berperang. Gak habis-habis mereka berperang. Keturunan Yakub dan keturunan daripada Esau. Ismail, maksudnya Ismail ya. Nah, ini Bapak Ibu, Rahel adalah seorang wanita yang boleh dikatakan adalah pilihan. Rahel ini sangat cantik ya. Saya pernah tanya waktu saya ke Israel, saya tanya, antara Lea dan Rahel mana yang cantik itu? Ada yang bilang begini, oh Rahel yang lebih cantik gitu daripada Lea. Ada yang bilang sama-sama cantik, tapi Rahel itu dari Lea, dari garis keturunannya itu melahirkan anak-anak yang biasa-biasa saja gitu. Oh, berarti pohonnya cantik gitu ya. Nah, Rahel dia melihat Lea, mungkin saat itu apa ya, dikatakan persaingan yang ketat antara istri-istri daripada Yakub ini, Rahel dan Lea ini, sehingga Lea cemburu dan Rahel akhirnya menuntut supaya dari saya pun harus punya anak. Tapi yang lucunya justru Rahel itu, dengan tadi kita baca sama-sama, apa yang Rahel dapatkan melalui budaknya, anak dari budak-budaknya, justru Rahel itu bersyukur. Rahel itu bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat di situ ya, bahwa dikatakan bahwa mengandunglah, ayat yang kelima, Bilha mengandung lalu memberikan anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamainya anak itu Dan. Kalau mau dipikir Bapak Ibu ya, kalau seandainya gini, saya nggak pakai nama contoh di antara kita, tapi saya contohnya gini. Contohnya Petrus dan Maria. Petrus dan Maria dan Elizabeth misalnya gitu ya. Elizabeth sudah melahirkan anak, tapi Maria belum melahirkan anak. Dan tentunya Maria ini cemburu melihat Elizabeth gitu. Nah, bagi Petrus mungkin ya biasa-biasa saja gitu ya. Sehingga ketika si Maria ini meminta supaya punya anak, nah Om Petrus ini sih oke-oke aja gitu. Ya namanya aja laki-laki ya.
ya, disodorin ya mau aja gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan awal dari sebuah keluarga, apa yang ditabur oleh bapaknya, ya, apa yang ditabur oleh bapaknya itu dituai juga oleh anaknya. Apa yang ditabur oleh Ishak, oleh Abraham itu dituai oleh Yakub. Dan sampai saat ini pun itu sedang terjadi dalam keturunan daripada Yakub ini. Jadi yang namanya persaingan itu tepatnya mewarnai apa yang terjadi dalam dunia ini. Dalam persaingan mungkin saat itu Rahel melihat mungkin persaingan, mungkin Lea hak diberikan hak penuh kepada Lea, dari Yakub kepada Lea untuk apa istilahnya, memanage bisnisnya Yakub bersama-sama dengan Laban tentang kambing domba, sehingga Lea yang diberikan hak gitu, karena Lea memiliki anak dari Yakub, anak kandung dari Yakub ya, dan juga dari kandungannya gitu, sehingga membuat Rahel cemburu. Mungkin juga persaingan popularitas, ya, orang kalau pernikahan sudah mendapatkan anak tertentu, waduh bangga sekali, keluarga besar ya, wah hebat ini, luar biasa. Tapi, nah ini kebetulan istri saya ini orang, bukan kebetulan ya, emang istri saya ini orang Batak. Orang Batak tuh ternyata gini ya, kalau mereka menikah 1 sampai 5 tahun nggak punya anak, itu orang tua daripada pria itu akan ngomong kepada prianya, kau sudah 5 tahun kok nggak punya anak, bagaimana itu? Coba dulu, tolonglah gitu. Karena bagi orang Batak keturunan, apalagi kalau dia mempunyai anak laki-laki itu merupakan keturunan yang sangat dibanggakan gitu. Sehingga ya itu, sehingga ayah atau ibu daripada laki-laki ini bertanya gitu, bagaimana itu? Sudahlah, kau tinggalkan saja dialah. Kau cari yang lain ya, supaya kau dapat keturunan gitu. Ya kan, ini istri saya yang ngomong loh, karena istri saya orang Batak gitu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang ini. Masih terjadi. Tapi nggak sebagian besar ya. Mungkin sebagian kecil aja gitu. Mungkin yang ada di daerah, bukan ada di kota-kota, mungkin pikirannya sudah modern gitu ya. Nah, begitulah yang terjadi di dalam kehidupan antara Rahel dan Lea. Bagi Yakub sih oke aja, bagi Yakub. Yang penting kan dia sudah dapat Lea dan Rahel, ya kan? Kemudian persaingan apa? Mungkin juga persaingan untuk mendapatkan warisan. Betul nggak? Karena Yakub kan eh, dia bekerja dengan Laban, tentu Yakub ini kan orangnya pintar nih, pintar dalam hal berdagang, bahkan pintar menipu juga gitu. Nanti kita akan baca di eh, apa namanya berikutnya. Nah, persaingan juga warisan. Mungkin Rahel berpikir gini, wah kalau gue nggak punya anak, gue nggak dapat warisan nanti nih. Ya gitu ya. Kemudian persaingan juga untuk merebut wilayah. Karena saat itu kan Yakub Yakub kan punya tanah banyak ini. Dia pengen sekali tuh dia menguasai seluruh wilayah yang ingin kuasai. Sehingga Rahel lihat kayaknya Lea nih yang selalu dipercaya gitu. Bahkan juga mungkin persaingan di dalam ya yang lain hal gitu. Nah, ketika persaingan ini muncul antara Rahel dan Lea, maka terjadilah pertarungan. Terjadilah pertarungan antara Rahel dan Lea. Dan apa akibatnya, saudara-saudara? Akibatnya ya seperti ada pepatah mengatakan bahwa gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah gitu. Ya. Nah, yang di sini bahwa Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan, ayat 1 ya, melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia. Kata cemburu ini tentu kita garis bawahi, kenapa cemburu? Karena melihat ada persaingan. Kenapa cemburu yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Cemburu ia, sehingga dia suruh Yakub untuk menghampiri, ya, menghampiri, bahkan menghampiri Bilha
menghampiri Zilpa, ya Zilpa juga gitu. Oh maaf, ini Bilha aja, Bilha ya, maaf, Bilha ya, Bilha. Karena Rahel itu ini budak perempuan namanya Bilha. Sehingga melahirkan bagi Yakub keturunan yang boleh dikatakan keturunan bukan dari rahimnya Rahel. Tetapi yang lucunya, justru Rahel ini bersyukur. Saya katakan bersyukur, kenapa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebab ia menamai anak itu Dan. Nanti kita sharing ya, maunya Tuhan apa sebenarnya mengenai Rahel ini. Karena dikatakan bahwa Allah telah mendengar permohonanku. Berarti zaman dahulu memang ya sah-sah aja mungkin ya. Tapi yang di sini kita bukan dalam artian sah. Tapi di sini adalah persaingan. Persaingan itu kurang bagus. Karena dengan persaingan maka terjadi yang namanya perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, perasaan yang sangat kuat, ya persaingan yang sangat kuat akan menghalalkan segala cara. Sehingga banyak orang pun sampai saat ini juga di dalam dunia bisnis, di dalam ekonomi, di dalam keluarga, menghalalkan berbagai cara oleh karena persaingan yang sangat ketat. Kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus mempunyai satu komitmen bahwa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kompromi. Karena di dalam persaingan itu tentu pasti di dalam dunia apapun, maaf, dalam bentuk apapun, itu ada persaingan. Namanya gereja itu ada persaingan. Ya kan? Gereja pun sekarang ada persaingan. Akhirnya dengan berbagai cara, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan jemaat yang lebih banyak, dengan cara hal-hal yang boleh dikatakan make sense gitu ya, masuk di akal. Oh, firmannya masuk di akal gitu, masuk di akal gitu. Seperti tadi saya sama Pak Hendrik tadi baru saja kita berbicara mengenai apa namanya, dikatakan Kristen progresif. Ya, tadi Pak Hendrik bilang kalau bilang dia bahwa ya di luar Yesus itu maksudnya orang berbuat baik pun bisa diterima oleh Tuhan, itu sih boleh juga sih. Tapi kalau dikatakan bahwa Alkitab itu bukan lagi firman Allah, itu sudah beda. Nah, ini pun begini, saudara. Nah, inilah yang dialami oleh Rahel. Rahel tahu ia lebih dikasih Yakub daripada Lea. Tapi ketika melihat Lea, ya, jadi di pasal berikut sebelumnya itu kan bahwa Rahel tahu bahwa Rahel ini karena sangat cantik, dia dikasihi, dia disangat sayangi oleh Yakub. Namun setelah ia melihat Lea memperoleh anak dari Yakub, nah ini merasa dikalahkan. Hati-hati kita dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dan dalam juga keluarga, itu tentunya banyak yang namanya merasa dikalahkan. Ya. Rahel merasa dikalahkan oleh Lea. Karena apa? Lea sebelumnya di pasal sebelumnya itu dia sudah mempunyai anak. Ya. Sehingga Rahel itu akhirnya dengan cara bagaimana dia menyuruh Bilha budaknya untuk menjadi istri Yakub. Jadi sebenarnya budak istri Yakub ini sebenarnya banyak ya, bukan Rahel dan Lea, tapi salah satunya adalah Bilha, ya istri Yakub supaya mendapatkan lahirnya. Nah, tindakan ini merupakan budaya zaman itu. Ya sekali lagi, tindakan ini merupakan budaya zaman itu. Nah, kita yang sudah hidup di zaman sekarang, kita nggak boleh lagi. Wah, itu dilarang Tuhan banget gitu ya. Sangat dilarang Tuhan banget itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang dipersetujukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun kecuali maut yang memisahkan. Nah, ketika hati-hati juga kita, saya pernah, ini ada istri saya di depan saya nih, saya pernah sharing sama satu keluarga, ini keluarga kaya raya, karena saya katakan kaya raya kenapa? Karena mereka itu punya pabrik konveksi di Bandung ya, besar pabriknya gitu. Istrinya salah satu direktur bank swasta, saya nggak sebut, kemudian suaminya punya karyawan itu ratusan. Nah, satu saat
itu istrinya telepon kami mengatakan bisa nggak kita Bapak Ibu datang ke sebuah di mall gitu. Oke, kami datang di mall mana tuh sayangnya? Oh ya di mana? Daerah Jakarta Selatan. Nah, kami datang, kami berpikir ini suami dan istri akan bertemu dengan kami gitu. Ternyata yang kami ketemu adalah pertama adalah istrinya. Istrinya berhadapan dengan kami, bisa saya di samping, itu ibu ini di depan kami. Terus ibu bilang gini, Pak tunggu ya Pak ya, kurang lebih 15 menit lagi nanti suami saya datang. Oke, tidak apa-apa. 15 menit kemudian suaminya datang. Saya berpikir suami datang sendiri, ternyata dengan cewek. Datang dengan cewek, gandengan tangan lagi gitu ya, gandengan tangan. Tapi kalau seorang pengusaha kaya raya, tentunya kan pasti dapat gandengan itu kan pasti cantik ya. Maksudnya, oh pasti lebih cantik dari istrinya, gitu, istri yang sah. Ini enggak Bapak Ibu. Ternyata cewek ini adalah babysitter daripada anaknya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Istri saya di samping, berhadapan dengan suami istri, suaminya di sebelah kirinya, kemudian istrinya di sebelah kanan, dan cewek itu di tengah-tengah. Cewek ini. Istri saya melongo dan saya melongo. Saya tanya, Pak ini maaf, siapa nih Pak? Saya berpikir mungkin adiknya atau adik sepupu, atau boleh dikatakan ya mungkin adiknya ya, jadi bisa dipercaya atau sebagai penengah gitu. Oh enggak, dia sambil peluk itu, babysitternya tuh, ini orang yang saya cintai. Saya kaget Bapak Ibu, di depan kami berdua dan juga di samping istrinya, dikatakan ini orang yang sangat saya cintai. Dia sangat mengerti saya. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, apa yang saya minta, semuanya dia bisa kerjakan gitu. Terus saya bertanya, minta maaf, maksudnya ini istri kedua atau gimana? Oh belum, kami belum menikah, tapi kami sudah bersama-sama. Saya mau tanya dulu nih, Pak Hendrik, kalau masih monitor ya, kalau seperti ini di depan Pak Hendrik gimana? Apa yang Pak Hendrik lakukan kira-kira? Oh, Pak Hendrik lagi nih ya. Atau ini, Om Freddy, karmana Om Freddy? Kalau lagi gitu, Pak Poko dan dia, kau karmana? Ya, kalau kita sudah menjadi pemimpin harus benar-benar bijak dan mencari solusi kan. Jadi harus tahu dulu ceritanya gimana gitu Betul, kan. betul. Tidak Makasih. bisa kita terka aja, bahaya itu nanti. Makasih Om Freddy. Ya, Makasih. Ya, nah ini nih ya. Tapi saat itu saya kaget, saudara-saudara. Maksudnya baru kali itu saya konseling keluarga yang terang-terangan di depan istrinya, peluk, bahkan Bapak Ibu tahu, dia cium. Istrinya tunduk aja begitu. Saya bilang, ya oke lah kalau gitu. Baik. Ternyata, ya tadi kan Om Freddy bilang, kita cari tahu dulu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol, ternyata yaitu istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara suaminya sangat membutuhkan istrinya. Nah, sementara babysitternya yang ada di rumah terus memperhatikan kebutuhan suaminya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Bahkan saya tanya, apakah kalian sudah pernah berhubungan intim? Ya, making love gitu. Oh iya, sering. Tuhan Yesus tolong, dalam hati Tuhan Yesus tolong gitu. Ya, ternyata gini, persaingannya cuma hanya karena apa? Merasa istrinya sudah tidak diperhatikan lagi, sehingga dia merasa cemburu juga, dan istrinya tuh mau minta cerai. Saat itu juga gitu. Menurut Pak Pendeta bagaimana nih? Saya bilang, Bu, gini Bu, firman Tuhan katakan, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Mungkin ibu bisa bercerai, itu keputusan ibu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan,
saya tidak sarankan gitu. Karena efeknya kemana? Ke anak. Nah, seperti Rahel dan Lea ini, saudara-saudara. Bagaimana ya, daripada keberadaan anak-anak daripada Yakub yang 12 suku Israel ini, turunan mereka ini, semua itu sangar-sangar. Yang pertama itu kan suku Dan itu kan suku yang paling sangar gitu ya, menurut cerita daripada Alkitab, dan juga saya tanya beberapa orang Israel gitu. Nah, persaingan ini akhirnya membuat Rahel dan Lea itu seorangnya tidak memberikan anak kepada suaminya, ia boleh memberikan budaknya untuk suaminya. Nah, seperti yang tadi saya sharing tadi itu, bahwa anak ini dari budaknya anak dari budaknya itu akan menjadi anaknya. Anak dari budaknya akan menjadi anaknya. Sebenarnya ini hal yang tidak diinginkan sebenarnya oleh Tuhan. Tetapi kenapa Alkitab mencatat bahwa Rahel bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doanya. Ini yang nanti kita akan sharing bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persaingan ini dalam hal apapun, dalam rumah tangga kita khususnya, saya sebagai hamba Tuhan, marilah kita coba kita introspeksi antara suami dan istri. Ya, ketika tahun pertama kami menikah, memang saya sama istri saya bilang, tahun pertama kita jangan dulu punya anak dulu. Itu sudah ini masuk tahun kedua baru akhirnya punya anak itu. Mungkin waktu tahun pertama itu mungkin orang daripada keluarga istri saya mungkin bertanya, wah ini pendeta nih nggak top chair nih, kok nggak hamil-hamil sih anak saya gitu ya. Padahal memang kami sengaja yang pertama untuk tidak isi dulu gitu. Nah, inilah yang terjadi di dalam rumah tangga daripada Yakub, bahwa jangan sampai untuk kita zaman sekarang, jangan sampai iman kita itu dikalahkan oleh apa yang kita lihat. Sekali lagi, iman kita jangan dikalahkan oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita rasakan. Bahwa sepertinya iman itu udah nggak ada lagi gitu. Kan kita sebagai orang percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Tapi ketika kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, apa yang kita lihat dan apa yang kita alami, sepertinya tidak seperti apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan. Nah, akhirnya membuat kita itu memimpin diri kita sendiri. Rahel akhirnya memimpin dirinya sendiri. Dia menganggap apa yang dia lakukan, apa yang diputuskan itu benar di mata Tuhan. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan. Gitu. Ya. Nah, mari kita waspada bahwa dunia sekarang ini banyak sekali menawarkan hal yang masuk di akal. Sekali lagi, dunia saat ini menawarkan kepada kita hal yang masuk di akal pikiran kita. Padahal kita sebagai orang percaya bahwa orang benar hidup oleh karena iman. Nah, dan iman tanpa perbuatan mati. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kita jangan seperti Rahel yang mengambil keputusan sendiri sehingga tidak lagi berpikir seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mungkin kita sudah 5 tahun ya, belum dijawab doa-doa kita. Percayalah. Seperti almarhum ya, 2 hari lalu baru dipanggil Tuhan, penyanyi rohani terkenal yaitu Melita, bahwa dikatakan dia sangat ini sekali dengan lagu ini, kau lebih tahu apa yang kita sedang ingini. Nah, inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Jangan seperti Rahel yang mau memerintah dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan,
di 1 Korintus berapa tuh? Galatia itu ya. Bahwa dikatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam hidupku. Hidup yang kuhidup ini adalah Kristus yang memerintah dalam hidupku. Mari kita tetap percaya, sangat yakin percaya bahwa apa yang kita harapkan, beriman kepada Yesus dengan apa yang kita harapkan itu pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Jangan lagi kita diperintah oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Sama seperti Rahel. Dia memerintah dirinya, dia berpikir bahwa, bahkan dia berdoa kepada Tuhan, dia berpikir bahwa, wah ini jawaban Tuhan sebenarnya. Padahal sebenarnya, ya boleh dikatakan, nanti kita sharing ya. Jadi gini, terkadang orang menghalalkan segala cara, dan itu berhasil. Dan dia bersaksi. Dan dia bersaksi loh. Dia bersaksi, mungkin dia bersaksi pada saat ada ibadah, dia bersaksi, oh puji Tuhan, Tuhan itu baik, wah bla 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 bla, Tuhan memberikan berkatnya melimpah, saya bisa begini bla 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 begitu. Tapi ujung-ujungnya akhirnya apa, saudara? Ditangkap KPK. Ya. Ujung-ujungnya dipanggil kejaksaan. Ujung-ujungnya dipanggil polisi. Karena apa? Tidak sabar. Tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Tadi kan saya nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rahel dia nggak mengerti maksud Tuhan. Tapi Bapak Ibu ya, ini ada sedikit kesaksian juga. Ada seorang hamba Tuhan sharing sama saya mengenai hal ini. Dia bilang begini, bro, ini kebetulan kita satu umur, dia bilang, bro nggak yakin bahwa Roma 8:28 itu terjadi juga dalam diri Rahel. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya katakan, ya memang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi, bro tahu nggak sebenarnya, wanita mana sih yang mau dimadu? Betul nggak? Wanita mana sih mau dimadu gitu? Siapa sih yang mau dimadu gitu? Nah ini yang kita harus teliti di sini nih. Ketika kita sedang konseling dengan keluarga yang mungkin ingin bercerai, kita katakan begini, bahwa perceraian itu sebenarnya, ya ada juga orang cerai, bahkan hamba Tuhan, saya nggak sebut hamba Tuhan ini ya, ketika dia bercerai dengan istri pertamanya, dia dengan istri yang kedua saat ini, hamba Tuhan ini pelayanannya luar biasa. Tanda kutip ya, tanda kutip, mungkin dipakai Tuhan, karena saya lihat di FB, wow, dia dipanggil sini, dia pengkhotbah di sana, gereja ini, gereja itu. Nah ini nanti kita sharing lagi nih. Apa benar ini adalah kehendak Tuhan di dalam pernikahan yang keduanya? Nah, janganlah kita menghalalkan segala cara untuk memainkan peran Tuhan sesungguhnya dalam diri kita. Ya kan? Seolah-olah bahwa Tuhan yang bertindak, padahal kita yang merekayasa. Gitu. Kita merekayasa. Sama seperti Rahel. Merekayasa keadaan bahwa ini Tuhan yang menuntun. Ya, sehingga dalam persaingan pun itu terjadilah yang namanya transaksional gitu ya. Masih bertransaksi, hati-hati, atau boleh dikatakan kompromi transaksi gitu. Ini sangat bahaya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemudian sampailah kepada ayatnya yang ke mendengar permohonan. Kita baca di ayatnya yang ke 13. Sebentar ya. Aduh, mana nih? Ayat yang ke-9 ya, di 9 ayat 9. Tadi kita berbicara tentang Rahel, sekarang kita berbicara tentang Lea. Ayat 13. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, perhatikan kata-kata ini. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa, budaknya perempuan,
dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Sekali lagi, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Ini transaksional lagi yang kedua nih. Ya, kalau saya baca cerita ini, saudara-saudara, ini persaingan yang boleh dikatakan persaingan ketat ini, ya. Persaingan yang boleh dikatakan ini sangat lucu sekali di antara dua wanita bersaing dengan satu suami. Sebentar ya, sebentar. Saya punya ini sudah mau habis nih. Bentar. Ya, baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa, budak perempuan itu diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Gad, bukan G-O-O-D. Gad. Ya, kenapa saya ketawa, saudara-saudara? Ini benar-benar persaingan yang menimbulkan transaksional di antara kedua belah pihak untuk merebut mengambil hati dari seorang pria yang tampan yang bernama Yakub. Nah, akhirnya perhatikan sini bahwa dua saudara sebenarnya ini Rahel dan Lea ini kan sebenarnya kan saudara kandung ya. Saudara kandung dari ayahnya yang bernama Laban ini. Nah, dua saudara kandung ini persaingan sangat ketat sekali gitu. Sehingga Lea tidak rela untuk bahwa Rahel selalu disayangi oleh Yakub. Dengan cara bagaimana? Padahal Lea sudah diberikan hadiah dari Tuhan, melahirkan anak dari kandungannya sendiri. Tetapi Lea boleh dikatakan tidak melahirkan lagi. Ketika Lea dilihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, dia punya Silva. Ini yang kedua. Untuk zaman sekarang ini, hati-hati dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat tentang diri kita. Mungkin banyak orang yang melabel kita seorang yang tidak lagi berguna, seorang yang tidak lagi mempunyai daya tarik, atau seorang yang tidak lagi mempunyai berguna lah kepada orang lain, sehingga orang menganggap wah Yefta itu begini gini, Yefta itu begini gini. Akhirnya Rahel Lea pun termakan dengan omongan orang lain, dan dia melabel dirinya sendiri bahwa ia tidak melahirkan lagi. Kalau bahasa aslinya dikatakan bukan ia tidak, tapi ia tidak bisa melahirkan lagi. Berarti dia sudah melabel dirinya tuh 100%, udah nggak bisa lagi melahirkan. Tapi lihat kan, dari lihat ayat-ayat sebelumnya itu kan Tuhan dikatakan Tuhan menjawab doa. Saya yakin percaya Lea pun masih bisa ya melahirkan. Tetapi oleh karena persaingan ini akhirnya memakai pikirannya, sehingga Lea bertransaksi juga dengan yang dikatakan Rahel. Dan Silva, budak perempuan itu melahirkan bagi Yakub, lalu berkatalah Lea, ayat yang ke-13, aku ini berbahagia, tentulah perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka dinamakan anak itu menjadi Asher. Ya, ketika Ruben, ya, itu anaknya ya Lea ya, pada musim menuai gandum, pergi berjalan-jalan dapatnya buah dudaim, dibawanya kepada Lea ibunya, kata Rahel kepada Lea. Jadi waktu Ruben anaknya Lea pergi ke padang untuk membawa buah dudaim itu, buah dudaim itu saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia, di Indonesia buah apa ya? Itu buah apa ya, Om Freddy ya? Buah dudaim itu? Gimana Pak? Sorry. Gimana? Yang buah dudaim itu loh, buah dudaim.
Waduh, aku nggak tahu juga tuh. Sampai saat ini saya juga nggak tahu nih ya. Karena dikatakan ini bahwa Rahel rasa-rasa pengen banget dengan buah dudaim itu yang dibawa oleh Ruben ya, anaknya Lea. Nah, ibunya kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Nah, bayangin itu saudara ya. Ini mulai nih ya. Sekarang pula kamu mau mengambil buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu gini aja. Oke, baik. Biar saya tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Wow, bayangin ini saudara-saudara. Ya, ini dua orang bersaudara ini saya nggak tahu. Yang enak itu sebenarnya Yakub ya. Yang enak itu Yakub gitu. Yakub sih oke-oke aja gitu ya. Jadi ketika pada malam hari ayat 16, pada waktu petang datang dari padang, pergi Lea mendapatkan sampai berkata, engkau harus singgah padaku malam ini. Artinya gini, datang ke kemahku dong. Karena gue lagi ini nih, ya ini bahasa ininya. Gue sudah bertransaksi nih sama Rahel nih. Engkau harus singgah kepadaku malam ini juga. Sebab engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Bayangin saudara-saudara ya. Itu suaminya. Tapi masih pakai kata sewa lagi saudara-saudara. Ini kalau untuk zaman sekarang ini saya nggak tahu nih bagaimana keadaan dari rumah tangga seperti ini ya. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu mendengarkan permohonan Lea, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, bla 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 bla, mengandung pula bla 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 bla, sampai kepada Lea mengandung yaitu anak perempuan yang bernama Dina. Nah, lalu ayat 22. Ini saya yakin ini benar-benar Allah sendiri atau Elohim sendiri atau Yahweh sendiri atau Adonai sendiri yang bertindak sini. Lalu ingatlah Elohim akan Rahel. Di ayat 22. Sedangkan ayat 13, ayat 1 sampai 13 itu sampai 14, 17, 18 sampai ayat 21 itu hasil omongannya, hasil doanya Rahel. Bahwa dikatakan Elohim mendengar doanya. Tetapi di ayat 22, lalu ingatlah Elohim akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang laki-laki. Berkatalah ia, Elohim telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Roma 8 ayat 28, apakah ini terjadi di dalam Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai 24 kah? Nanti kita sharing bersama-sama. Ya. Saya akan tanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya jawaban, kita sharing bersama-sama. Oke? Kita lanjut sekarang di ayatnya di episode berikutnya. Ya. Episode berikutnya, ayat 25. Dikatakan Yakub memperoleh ternak. Yakub memperoleh ternak. Nah, ini nih. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, ini perikop berikutnya ya. Tadi perikop pertama itu saya sudah jelaskan menurut pemahaman saya. Dan saya akan jelaskan sekarang episode berikutnya tentang Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Ibu Ayu mungkin bisa tolong. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban,
mertuanya dia ya. Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi bagian upahku. Ya, yang menjadi bagian upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ayat 27, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, ya, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Perhatikan sini. Lalu katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepada Laban, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Artinya begini, saya sudah bekerja keras sebelum saya datang, ya, harta kekayaanmu hanya segitu. Tetapi saya datang, harta kekayaanmu bertambah, ya kan? Terus izinkanlah saya untuk saya mengurus rumah tangga saya sendiri. Lalu kata Laban, apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkannya hal itu kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, segala domba yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau yang berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkanlah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala ada yang warna putih ada badannya pada badannya, dan serta segala yang hitam di antara domba-domba, diserahkannya semua itu untuk dijaga kepada anak-anaknya untuk dijaga. Artinya anak-anaknya Yakub ya. Kemudian Laban menentukan, kamu dalam jarak 3 hari berjalan jauh antara dia nanti, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Artinya gini, penjagaan antara Yakub dan Laban itu harus jaraknya, jauhnya perjalanan jarak waktu 3 hari. Jauh juga ya. Ini saya yakin ini Laban ini agak sedikit culas. Dia nggak mau dia ya pergi begitu aja si Yakub ini. Serta dengan anak dan cucunya serta hasil kerja kerasnya gitu. Sehingga dia membuat satu ketentuan bahwa oke, kamu sekarang mengembalakan kambing domba yang kamu minta itu, tapi jaraknya antara penjagaan saya dan penjagaan kamu tuh jaraknya 3 hari perjalanan. Ya, 3 hari perjalanan gitu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupas dahan-dahan itu sehingga terjadilah belang-belang sampai putihnya kelihatan. Lalu ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya di dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu pergi datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Nah ini, jika kambing domba itu berkelamin, artinya maksudnya jika kambing itu ini apanya kawin mawin ya istilahnya, dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub misalkan domba-domba itu dihadapkannya kepada kepala-kepala kambing itu, domba itu, kepada yang bercoreng-coreng dan kepada yang segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikian dia memperoleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan ditempatkan pada kambing domba Laban. Setiap kali ia berkelamin, apabila domba yang halo, oke, setiap kali ia berkelamin, ya kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu,
supaya berkelamin dekat dahadan itu. Dan tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahadan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah itu untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Nah, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Yakub tinggal di rumahnya Laban selama 14 tahun. Dan selama itulah Laban diberkati oleh karena kehadiran Yakub. Dan itu diakui oleh Laban sendiri ya. Ayat 27 tadi itu kan 27 dikatakan bahwa ayat 27 sebentar ya, 27 sebentar. Ya, 27 dikatakan ini, tetapi Laban berkata, sekiranya aku mendapatkan kasih-Mu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Ini kita stop dulu di sini nih. Mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita hadirkan diri kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan kita hadirkan diri kita sebagai anak Tuhan, bertahun-tahun kita melayani Tuhan juga mungkin, tapi tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tadi Pak Hendrik sudah kasih kesaksian. Ini bukan kebetulan ya Pak Hendrik ya, bahwa dia sangat tidak suka dengan gembalanya yang gereja dulu gitu. Ditanya ayat apa, jawabnya apa gitu. Sehingga Pak Hendrik mengambil dari keputusan untuk keluar dari gereja itu. Karena ya namanya gembala kan harus memberi makan kepada domba. Ya, berarti gembala itu tidak menjadi berkat bagi Pak Hendrik. Sehingga Pak Hendrik mengambil keputusan untuk keluar dari gereja tersebut. Nah, kita jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita yang sudah dipercayakan mungkin dalam sebuah perusahaan untuk mengusahakan sesuatu, karena dalam Kolose 3 ayat 3 katakan gini, apa saja yang kau perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Mari di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, jadilah berkat bagi banyak orang. Sama seperti Yakub dengan Laban ini. Yakub 14 tahun bekerja dengan Laban, itu sampai Laban sebelumnya hartanya biasa-biasa saja, tapi akhirnya Laban itu menjadi seorang yang ya bukan konglomerat ya, seorang ya kaya raya gitu. Seorang yang kaya raya gitu. Ya, sehingga Yakub ini benar-benar bekerja keras dan akhirnya Yakub mendapatkan pengakuan dari Laban sendiri. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bekerja keras, tapi bekerjalah seperti untuk Tuhan, sehingga orang melihat, dan orang merasakan, dan orang mengalami hasil jerih lelah kita. Akan berkata begini, tanpa Pak Freddy, usaha saya nggak seperti kayak begini. Karena Pak Freddy memberikan saya advice buat saya, memberikan nasihat buat saya, memberikan dorongan buat saya, dan saya bisa punya usaha seperti ini. Wah, itu Tuhan sangat suka. Itu ya Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang berbuat, nah sekarang kita masuk kepada tadi kisah Yakub. Sekarang kita masuk kepada kisahnya Laban ini. Ternyata Laban ini adalah seorang yang licik. Dia tidak mau begitu saja Yakub untuk keluar dari jangkauannya terhadap anak-anaknya juga, Rahel dan Leah, ya, kemudian terhadap cucu-cucunya dari hasil Rahel, Leah, Bilha, Silva. Ya, saudara-saudara ya. Dia nggak mau supaya pergi dari situ. Bagaimana caranya? Ya, dia suruh lagi Rahel untuk Yakub bekerja lagi.
ya kan, bekerja lagi gitu. Nah, inilah kehidupan orang-orang Kristen pada zaman ini. Tanda kutip, yaitu serakah. Kita jangan serakah dengan apa yang kita sudah nikmati. Mari kita bersyukur saja. Berkat yang kita sudah nikmati, kita bersyukur saja. Jika hal itu mungkin, sepertinya kita lihat orang lain, bahwa orang lain sudah lebih kaya dari kita lagi, sudah bersyukur saja. Jangan kita sampai kita mau, seperti Laban. Wah, nggak bisa, kamu tuh harus bekerja lebih keras lagi sama saya. Dengan cara apa? Dengan cara menguras tenaganya orang yang bekerja untuk kita. Jangan kita sebagai orang percaya punya perusahaan, ingat loh, jangan mengkuras tenaga orang lain demi kepentingan atau demi keuntungan pribadi kita, kantong kita. Saya pernah pelayanan di satu perusahaan, dia khusus membuat itu tuh, aki. Itu sudah lama banget itu ya, aki. Dan perusahaan ini, perusahaan besar, sudah berdiri sejak zamannya Soeharto. Gitu. Kemudian diekspansi lagi dari aki, diekspansi lagi ke ini. Kalau di PLN itu atau namanya itu loh, yang meteran PLN ya. Jadi seluruh meteran PLN itu seluruh Indonesia itu perusahaan ini yang kuasai. Sehingga tambah kaya orang ini gitu. Tambah kaya orang ini. Dan saya pernah diundang di perusahaan tersebut dan dia bersaksi bahwa wah, puji Tuhan bla bla bla, it's okay. Nah, satu saat tahun berapa tuh? Saya waktu ke Israel bertemu dengan orang ini yang punya perusahaan ini. Saya kaget, Pak, apa kabar Pak? Siapa ya? Saya yang pernah Bapak undang berkhotbah di usaha Bapak gini-gini. Oh iya benar Pak ini. Gimana Pak usaha Bapak? Ya sudah tidak ada lagi. Saya kaget. Hah? Maksudnya sudah tidak lagi? Kenapa? Kan perusahaan Bapak kan besar banget itu. Ya kan perusahaan Bapak besar banget. Ya itulah Tuhan menghajar saya untuk saya tidak serakah dalam berbisnis. Jadi saya sudah untung ini, saya mau lagi untung ini, bahkan tenaganya itu dia punya perusahaan A, ya kan, kemudian dia bangun perusahaan B, tapi tenaganya itu dari perusahaan A untuk juga kerja di perusahaan B, terus dia buat lagi di perusahaan C, tenaganya itu dari perusahaan A untuk dia bisa kerja di perusahaan B dan juga di perusahaan C. Jadi dia tuh mau hemat pengeluaran, tapi dia mau mengambil keuntungan banyak. Itu namanya serakah. Janganlah kita sebagai anak Tuhan. Apa saja yang kita dapatin pada hari ini, bersyukurlah. Karena firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, begitu pula dengan Laban ini. Laban ini benar-benar, kalau dikatakan dia sangat kejam ya. 14 tahun Yakub sudah bekerja, sudah menghasilkan begitu banyak harta. Tapi Laban ini nggak mau. Dia menahan Yakub. Tentu saja yang lakukan itu bukan karena demi Yakub. Mungkin gini ya. Dramanya gini, sudah Yakub, udah sama-sama saya aja deh. Daripada kamu urus rumah tangga kamu sendiri, kan saya ini kan sudah kaya nih. Nanti saya bagi nih, nanti kamu daerah sini, nanti itu saya daerah sini gitu. Kalau menurut pikiran sih Yakub sih mau aja, tapi Yakub kan harus apa? Keluar dari situ karena dia rindu tanahnya, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Ya kan? Tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Untuk dia harus urus gitu ya. Tapi bayangin saudara-saudara, begitu egoisnya Laban, akhirnya Laban pun menahan Yakub untuk harus bekerja lagi.
Nah, ini istilahnya begini nih. Orang licik, kejadiannya gini, orang licik seperti Laban ini, tapi akhirnya ending daripada cerita ini, saya langsung ending saja ya. Ending dari cerita ini, dilicikin juga sama Yakub. Ya, karena Laban berpikir gini, bahwa apa yang dikatakan, apa namanya, usulan Yakub itu, karena Laban ini kan punya pengalaman nih dalam hal beternak ya, bahwa dia berpikir bahwa menantunya ini tolol gitu ya. Apa yang diusulkan oleh Yakub ini, dia dalam hati tertawa. Mana bisa, mana bisa ya, ternak-ternak itu bisa seperti itu yang kamu duga gitu ya. Karena dikatakan bahwa ternak ini akan terjadi begini, domba-domba yang berbintik-bintik ya, ternak ini menjadi miliknya Laban, nanti yang sudah itu nanti miliknya saya gitu. Dan itu di dalam pandangannya Laban, ini si Yakub ini kayaknya udah gila kali gitu ya. Tapi namanya orang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terus saya katakan oleh Tuhan, Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan untuk menjadi apa? Suku atau menjadi cikal bakal daripada bangsa Israel yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Jadi dia dilicikin oleh Laban, ternyata Elohim membela Yakub. Dengan cara gimana? Yaitu dengan cara ya memisahkan. Jadi 7 tahun pertama Yakub tidak mendapat, 7 tahun kedua Yakub mendapatkan istri dan mendapatkan anak. 6 tahun terakhir Yakub mendapatkan banyak ternak dan budak dan dia menjadi kaya. Nah, kesimpulannya begini saudara-saudara. Dengan menggunakan prinsip daripada Yakub ini, bahwa saya yakin percaya Yakub diberikan hikmat oleh Elohim sehingga Yakub keluar dari jangkauan cengkraman Laban. Arti rohaninya begini saudara-saudara. Bagaimanapun kita, mungkin iblis ingin mencengkeram kita di dalam pekerjaan kita, bahwa kita tuh menjadi budaknya dia. Hanya kerja, tapi tidak menghasilkan apa-apa, sehingga iblis suka sekali bahwa anak Tuhan itu akhirnya jatuh. Tetapi namanya Tuhan sudah berjanji di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa aku tahu apa yang menjadi rancanganku buat kamu, bahwa aku merancang hidupmu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan ini yang Tuhan janji kepada Yakub untuk menjadi cikal bakal bangsa Israel. Tentu Tuhan menolong. Walaupun Yakub mendapatkan tantangan daripada Laban, maka Yakub diberikan hikmat sehingga Yakub keluar dari cengkeramannya Laban dan Yakub menjadi kaya bersama-sama dengan istrinya dan juga dengan para budak lainnya dan harta-harta lainnya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maaf agak lama eksegesi saya pada malam hari ini tentang Kejadian pasal 30 ini. Saya garis bawahi bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kita mengerti akan rancangannya Tuhan. Dan kesempatan bagi kita juga untuk kita jalani apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup kita. Sehingga hidup kita akan seperti apa yang Tuhan rancang buat kita. Mungkin gayanya Elohim, saya katakan gaya loh maksudnya ini. Maksudnya caranya Elohim zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda. Ya beda ya. Karena ini kan buktinya saja si Yakub menghampiri wanita-wanita lain, Tuhan nggak marah tuh. Tapi kalau zaman sekarang, wah jangan coba-coba ya gitu ya. Jangan coba-coba. Jadi sekali lagi, garis kesimpulan begini. Apa yang engkau tabur itu pasti engkau tuai. Marilah kita tabur yang baik, maka kita akan tuai yang baik. Sebagaimana Yakub walaupun dengan kesengsaraannya,
bekerja untuk Laban. Tapi apa yang Tuhan sudah rancangkan buat hidupnya, Tuhan tidak pernah mencabut kembali perkataannya. Jadi mulailah hari ini, bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ayat 29, ayat 24 katakan begini, maka Elohim atau Tuhan akan memberkati engkau. Dia sebagai Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang menjadi hambanya. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Tuhan berkati semuanya. Wow, 1 jam lebih. Baik, kita doa saja dulu ya. Kita doa dulu, baru nanti kita akan sharing bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah membedah Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-43. Biar menjadi pelajaran buat kami Tuhan, bahwa kehidupan ini sebenarnya Engkau sudah merancang hidup kami. Ajar kami mengerti akan segala rencana-Mu, sehingga kami memperoleh hati bijaksana, sehingga kami tidak menjadi seorang yang transaksional, kami seorang yang memerintah diri kami sendiri, bahkan kami seorang yang tidak mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi mulai malam hari ini Tuhan, kami ingin berjalan kehidupan kami sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami selalu dikatakan oleh orang lain bahwa hidup kami tidak berguna, sehingga kami mengambil keputusan di luar pada keputusan-Mu Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami tidak lagi bertransaksi dengan dunia ini, berkompromi dengan dunia ini. Tapi kami mau tetap kompromi dengan firman-Mu. Kompromi dengan janji firman-Mu. Sehingga hidup kami berarti di hadapan-Mu Bapa. Terus terjadi perubahan dan terus jadi perubahan. Sehingga hidup kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.